Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal khadirun wal mustami'un, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan kajian pagi hari ini hari Sabtu tanggal 25 Januari tahun 2025. Sebelum saya sampaikan pengajian, ibu-ibu agar mendapatkan rahmat, barokah, ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari segala salah dan dosa kita. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan dibacakan basmalah ini kita selalu mendapatkan perlindungan, kekuatan, rahmat dari Allah, mendapatkan ilmu yang kita bersama-sama kita kaji bersama, Ibu. Sebelum saya sampaikan, ibu-ibu, marilah kita sampaikan, panjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita dan keluarga kita masing-masing, anak cucu kita besok di alam kiamat, semoga mendapatkan ridha Allah, mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak terasa sudah memasuki tahun baru 2025. Saya pengajian terakhir kalau tidak salah sekitar bulan November 2024. Sekarang saya bisa suan di sini lagi tahun 2025. Berarti sudah 1 tahun ya Bu ya. Tidak terasa 1 tahun. Ibu-ibu yang saya hormati, setiap pergantian tahun berarti dengan ganti tahun itu kita tidak terasa bertambah umur kita, bertambah angka usia kita. Ganti tahun, tambah tahun, bertambah umur kita, tambah angka kita. Ini bukan berarti malah justru panjang usianya, tapi justru berkurang jatah kita. Kalau dari angka memang bertambah, 60 menjadi 61, 61 menjadi 62, 70 jadi 71, 71 jadi 72. Secara angka bertambah, tetapi sebenarnya hakikatnya itu adalah berkurang usia kita. Misalnya kalau Allah memberikan jatah kepada kita, itu adalah kita diberikan jatah hidup dunia oleh Allah, itu adalah 60 tahun.
60 tahun. Sementara ini kita menjalankan hidup ini sudah 59 tahun, tambah 11 bulan, tambah 25 hari. Berarti tinggal berapa usianya? Jatah 60 berarti sudah 59 tambah 11 bulan tambah 25 hari. Berarti tidak terasa batas waktu jatah usia manusia yang diberikan itu tinggal 5 hari. Inilah yang dimaksud. Kalau memang menurut angka, ibu-ibu, menurut angka itu adalah hakikatnya kita itu bertambah angka kita, tetapi justru malah sebenarnya itu adalah berkurang. Di manakah Allah jelaskan itu kalau kita dikurangi? Di mana? Panjenengan buka Quran surat Yasin, ibu-ibu. Yang ngasto HP, coba dibuka surat Yasin. Ayatnya kalau tidak salah ayat 68 kalau tidak salah. Quran surat Yasin, jadi memang HP itu adalah bisa untuk positif, bisa untuk negatif ya. Sudah ketemu surat Yasin ayatnya ayat 68. Kalau tidak salah itu 68. Nanti kalau tidak benar atau salah nanti diluruskan. Allah memberikan penjelasan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Artinya apa? Bagaimana ibu kita terjemahkan bebas? Wa man nu'ammirhu, ketika aku Allah itu memberikan panjang umur usianya kepada hambaku, kepada umatku, saya panjangkan umurnya tahun 2020 masih hidup, 2021 hidup, 2022 hidup, sampai 2025 masih hidup. Sebenarnya bertambah tahun, tambah umur, tambah usia itu adalah Allah jelaskan wa nunaqishu fil khalqi. Sebenarnya orang yang saya panjangkan umurnya itu sebenarnya saya kurangi ciptaanku. Saya kurangi apa yang aku berikan kepada mereka. Satu contoh ibu-ibu, ketika kita masih usia 20 sampai 25 kita berjalan dengan cepat, kita bisa lari, kita berjalan dengan enak, kemudian kita membaca tanpa kacamata, kemudian mendengar pendengarannya masih jelas. Begitu masuk usia 60, 61, 65, 67 sampai 70, yang tadinya jalannya cepat sekarang sudah pakai kerek. Pakai teken tidak hanya satu, mungkin tekennya 2, mungkin tekennya kakinya 4. Yang tadinya pendengarannya jelas sekarang usia 50, 60 berkurang. Yang tadi pendengar penglihatannya jelas sekarang wanaqisu fil khalqi berkurang. Inilah ayatnya Allah memberikan penjelasan kepada kita, hakikatnya kita itu berganti tahun, tambah umur, sebenarnya kita itu adalah berkurang. Makanya orang yang baik, ibu-ibu, orang yang akan mendapatkan tanda-tanda husnul khotimah, orang yang akan mendapatkan kemuliaan ketika dia mau meninggal dunia atau di dalam kuburnya, bahkan nanti di akhirat itu, semakin bertambah tahun, bertambah umur, tambah usia, akan semakin merunduk, dingkluk. Artinya apa? Semakin tambah mantap imannya, semakin mantap Islamnya, semakin bertambah ibadahnya, semakin bertambah sujudnya kepada Allah. Tambah sholatnya, tambah tahajudnya, tambah duhanya, tambah baca Qur'annya. Seperti ibu-ibu pagi ini, alhamdulillah panjenengan itu pilihan orang-orang di lingkungan sini, ibu. Artinya apa? Kerso tindak rawuh di majelis taklim. Ini luar biasa.
Kalau kita hitung jumlahnya lingkungan sini itu berapa. Yang rawuh panjenengan ini luar biasa. Ini tanda-tanda husnul khotimah. Semakin tambah tahun, tambah sujud, tambah iman, tambah takwa, tambah ibadah kepada Allah, tambah sholatnya, tambah zikirnya, tambah kebaikannya. Orang-orang yang demikian ini menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi seorang yang ahli hadis, namanya muhaddisin Imam Nawawi. Itu adalah tanda-tanda orang itu besok matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ibu-ibu kepengen sedanipun husnul khotimah, insya Allah juga Bapak ya, ada satu doa, ada satu bacaan yang sebaiknya ini harus hafal. Harus hafal Ibu. Kebetulan saya tadi sudah siapkan fotokopi, lupa. Saya lupa, nggak sabar ya Allah. Lupa. Itu ada satu bacaan doa, bacaan yang apabila ini tidak dihafalkan, orang Islam kok tidak hafal doa ini, iman sekali. Karena apa? Doa ini ketika kita baca pagi hari habis sholat subuh atau sholat duha sekali atau bahkan 3 kali, maka seandainya Allah sampai dengan maghrib itu kita dicabut, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau doa ini kita baca sehabis sholat maghrib atau habis ngisya atau malam hari, ketika kita baca doa ini sekali atau 3 kali, kemudian kita tidur dalam perjalanan malam, entah jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, kita kok meninggal dunia, dijamin oleh Allah husnul khotimah. Makanya ketika doa ini diberikan kepada hambanya Allah, maka yang namanya iblis Bu, yang namanya iblis itu menangisnya iblis itu sampai matanya lebam karena tahu rahasia doa, fadilah doanya itu. Insya Allah doanya panjenengan hafal. Insya Allah hafal. Kalau terpaksa tidak hafal, insya Allah saya tidak janji, nanti lain kali akan saya fotokopi, diperbanyak, dihafalkan ibu-ibu, dihafalkan. Yaitu di dalam doa apa? Sayyidul Istighfar. Ada yang hafal? Alhamdulillah. Sayyidul Istighfar. Kalau enggak Ustadz, nanti begini caranya Ustadz, lihat di YouTube Sayyidul Istighfar, nanti tolong dikopikan, di-printkan. Ada Arabnya, ada Indonesia, ada terjemahannya. Itu akan bermanfaat. Bagaimana bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bin dambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sekali saja. Kalau tidak sekali, minimal 3 kali. Tolong ibu baca itu habis sholat subuh, apa sholat duha, pokoknya pagi dibaca. Kita tidak tahu meninggal kita, mungkin siang kita husnul khotimah. Kalau kita baca habis maghrib atau malam hari, kita baca sekali atau 3 kali semalam. Tidak tahu jam 1, jam 2, jam 3 kita kok dikehendaki Allah meninggal dunia. Yakin itu husnul khotimah. Makanya orang Islam wajib, kalau saya katakan oleh itu sebaiknya hafal Sayyidul Istighfar. Tapi alhamdulillah ibu-ibu hafal. Nanti kalau ada yang belum hafal, nanti biar disampaikan pada Bapak itu ya. Ini ibu-ibu. Nah, berkaitan dengan tambah tahun, tambah usia ibu-ibu, maaf. Ketika kita bertambah tahun, tambah usia, tambah tahun baru itu, kita orang yang iman kepada Allah tidak seperti mereka di jalanan. Jalan mirsa Bu, di jalanan itu kalau namanya tanggal 31 Desember, malam Januari, wah sudah lelean, begadangan,
Bahkan sampai naik sepeda motor kebut-kebutan, trek-trekan, gonjengan, ngalir, bahkan diliputi dengan maksiat munkarat, minum minuman keras karena ingin merayakan tahun baru, hura-hura. Tidak seperti mereka itu. Karena kita orang yang beriman. Karena apa? Tahu hakikatnya, bertambah tahun ganti tahun, bertambah angka umur kita. Bertambah umur kita bukan berarti kita tambah panjang usia kita. Justru malah kita harus bersikap yang arif, yang bijaksana. Bagaimana Ibu? Nah, bagaimana kalau di Indonesia, di negara-negara mana yang namanya tahun baru kok sudah nyemut bang api, merconnya luar biasa. Di sini sama Bu ya? Sama mendengar jam 12 malam. Ibu tahu, Bapak tahu kalau di negara Brussels, Belgia, di negara Belgia, di Brussels, Belgia itu, ibu-ibu kalau malam tanggal 31 Desember, malam tahun Januari, 1 Januari itu, masyarakat di Brussels, Belgia itu kebut larut di pinggir tepi pantai malam hari. Datang ke sana dalam keadaan telanjang. Laki-laki perempuan. Itu sudah menjadi tradisi. Itu dia bebas katanya menatap langit, itu tidak tahu apa mereka tujuannya. Nah itu kan maksiat munkarat itu. Nah kita tidak seperti mereka itu. Bagaimana sikap muslim yang baik, bagaimana sikap orang iman yang baik kepada Allah. Karena pergantian tahun kita justru malah hati-hati agar kita husnul khotimah. Maka tanamkanlah yang pertama Bu. Tanamkanlah yang pertama apa? Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di tahun 2025 kita masih sugeng, masih hidup, sehat. Tetangga kita ada yang meninggalkan lebih dulu meninggalkan kita. Tetangga kita, saudara kita, teman kita, saudara kita. Saya hitung teman saya SMA yang sudah meninggal dunia. Saat hitung saya SMA itu sekitar sudah 25 Bu. 25. Saat hitung saya. Tahu-tahu sudah meninggal ya Allah. Kalau saya sempat apal namanya saya kirimi doa. Saya kirimi doa. Karena apa Ibu? Orang itu kalau sudah mati, meninggal dunia, sing diarep-arep tidak ada. Yang diarep-arep, yang ditunggu orang meninggal dunia itu apa Bu? Yang ditunggu diarep-arep orang yang meninggal dunia itu adalah doanya dan istighfarnya dari anak turun dan saudara-saudaranya. Yang ditunggu orang mati itu tidak lain adalah doanya, ampunannya dari anak turunnya, sanak saudaranya bila perlu dengan teman-temannya. Makanya ibu bapak ketika kita membaca doa terutama kepada orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau orang tua kita sudah meninggal atau saudara kita yang sudah meninggal atau siapa kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa karim nuzulahu wa wasi' madkhulahu. Mereka itu senangnya luar biasa Bu. Bahkan di dalam satu riwayat ketika anak soleh, entah laki-laki entah perempuan, ketika orang tuanya meninggal, apa ibunya atau bapaknya, itu ada kiriman doa dari anaknya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita kirim Al-Fatihah, kita baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi, untuk bapak, untuk ibu Allahumma gfir lahu warhamha wa'afi wa'fu anha. Bapak apa ibu yang dikirimi doanya dari anaknya ini Bu, senangnya kegirangan luar biasa Bu, senangnya luar biasa. Seperti orang yang apa Bu? Seperti orang yang menjelang lebaran tidak punya apa-apa, begitu anaknya datang memberikan uang 10 juta. Senenge aja Bu. 10 juta itu nek kanggone wong desa seperti kita kan sudah besarnya luar biasa. Tapi orang di Jakarta 10 juta ya pamer. 10 juta kok pamer. Jakarta itu biasa 100 juta, 200 juta. Kadang-kadang yang 100 juta ngasih uang kok cuma 100 juta, kecil. Nah, itu tinggal ukurannya. Itu saking senangnya ibu ketika bapak meninggal dunia itu dikirim doa dari anaknya itu
senangnya kegirangan, saking senengnya kegirangan, tetangga sebelah bapak, kuburan sebelah itu sampai ngintip. Wijane itu apa toh? Percaya nggak ibu kira? Kalau tidak percaya besok buktikan. Kalau ingin selak membuktikan, dengan sik kalau tak kiri mana, nek kalau percaya, nek kalau mun percaya. Nah itu doanya itu. Jadi makanya kalau kita punya ibu bapak ibu nyuwun pangapunten, kalau kita punya orang tua sudah meninggal, bila perlu jangan sampai lupa itu kakek nenek mbah-mbah saudara-saudara kita, teman kita bacakan, syukur sampai teman-teman kita seneng. Besok ketika kita ketemu di alam barzah, matur suwun ya Mbak, nek panjenengan ndongake aku padahal kowe kancaku di SMA, kancaku kok kelingan aku, ya Allah. Itu betul. Karena apa? Yang ditunggu orang meninggal dunia itu setelah mati tidak lain hanya doa dan dibacakan ampun istighfar. Makanya semoga kita yang hadir ini, semoga kita itu mendapatkan akhir hayat yang husnul khotimah. Di akhir hayat semoga Allah memberikan hidayah, kekuatan bisa mengucap kalimat yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang sempurna, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah sampai sekian kita masih hidup. Maka berbahagialah ibu-ibu yang usianya sampai 70, sampai 80. Insya Allah kalau melihat wajah-wajah ibu, insya Allah usianya di atas 80 ini insya Allah. Semoga kita nanti usianya 90 tahun semuanya. Tapi panjang umur, ning sing sehat walafiat, sehat, kuat, aman, selamat. Panjang umur, sehat, kuat, aman, selamat. Meskipun usia kita 90 tahun, sehat, kuat, aman, selamat. Artinya isih nyepeda, isih jalan, isih ngomong putune. Nek bagi pensiunan pegawai negeri sing susah banget. Gaji terus kok. Ora mati-mati kok. Lah itu. Loh, saya pernah Bu. Saya pernah mengambilkan pensiun mertua saya. Mertua saya itu bendahara rumah sakit yang alhamdulillah insya Allah jujurnya luar biasa. Rumahnya itu sudah biasa, sangat sederhana. Bendahara kok rumah orang duwe. Itu temboknya masih kelihatan batanya, bawah itu masih tanah. Itu jujurnya gak kira-kira. Usianya sampai 96 tahun. Ikut saya Ibu. Karena sudah tua, dulu yang ambilkan gajinya pensiunan saya ambilkan, saya antar, saya tanda tangan. Lama-kelamaan itu gak bisa saya antar. Kemudian saya mintakan tanda tangan, saya gini kan KTP, difoto. Lama-kelamaan sampai tanda tangan gak bisa. Sampai banknya itu dia, Pak, minta tolong Pak, laporan. Saya minta laporan. Jadi setiap bulan saya harus melaporkan ke banknya, minta keterangan lurah, RT RW lurah. Masih hidup atau tidak? Karena banyak kejadian sudah meninggal dunia dimintakan pensiun. Ini masih hidup. Syukur sekarang ada HP, begitu ibu jempol gitu tak foto, jempol difoto betul. Oh iya masih. Nah itu kan banget jelas toh Bu sing gaji itu. Itu namanya umur yang barokah. Usia 58 tahun sudah pensiun, kemudian pensiunnya sampai 96 tahun. Itu manfaatnya, itu barokahnya orang yang mungkin insya Allah tidak korupsi. Itu baru. Semoga Ibu kita semuanya anak cucu kita panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang banyak halal kita panjang umur, insya Allah kuat. Ya, senajan kita usianya 100 tahun, insya Allah sehat, jalan kaki, ke masjid, pengajian. Alhamdulillah. Daripada usianya 50 gendong kasur terus malah repot. Makanya panjang umur, sehat walafiat yang tidak merepotkan anak cucu. Panjang umur, sehat walafiat, sehat, kuat, aman, selamat, yang tidak merepotkan anak cucu. Bahkan mungkin anak putune seneng. Angger gajian pensiunan kan cucunya datang. Ayo belikan soto, belikan bakso, tak kasih. Seneng itu. Insya Allah. Bersyukur pada Allah. Allah berfirman,
Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, bagaimana ayatnya Bu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah, Allah janji la azidannakum, pasti aku akan tambah. Tambahnya tidak hanya di dunia, Bu, tambahnya sampai nanti di akhirat. La azidannakum, pasti aku akan berikan tambah. Tambah nikmatku yang lebih banyak. Wala in kafartum, akan tetapi jika mereka orang itu tidak mau bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya, mereka tidak mau bersyukur, ingat azabku lebih pedih. Ibu-ibu pernah mirsa TikTok? Pernah Bu nggih? Panjenengan pernah mirsa Los Angeles? Los Angeles, apa Bu beritanya? Terbakar. Apa yang panjenengan petik dari pelajaran kebakaran ini? Napa Bu? Dengan pengajian ini kita lihat perspektif pengajian syukur kita kepada Allah melihat kejadian Los Angeles itu bagaimana. Ini ya banyak cerita ya Bu ya. Kalau banyak cerita di berita itu maaf, itu Donald Trump tanggal 7 hari Selasa tanggal 7 sudah bilang belum dilantik jadi presiden. Kalau siapa Palestina tidak mengeluarkan tawanan Israel, semua tawanan Israel, maka akan saya jadikan Gaza dan Palestina itu menjadi neraka dunia. Nah, tanggal 7 Donald Trump bilang itu, tanggal 8-nya malam Bu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al gaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah akan memberikan azab. Ternyata tidak hanya itu, ternyata setelah kita mendengarkan berita TikTok itu, ternyata Ibu dapat kabar, saya belum pernah ke Los Angeles, tahunya di Los Angeles itu tempatnya orang yang the have, orang berjuis, orang kaya, tempatnya para artis-artis Hollywood. Hebat-hebat, di sana tempat bisnis dan tempatnya orang bekerja yang luar biasa. Rumah di sana Bu, konon kabar berita di dalam berita itu, rumah di sana itu satu rumah yang termurah, harganya 100 miliar. Yang paling murah. Ada yang 200 miliar, ada 300 miliar. Tempatnya artis-artis, orang hebat, orang kaya semuanya sebalek, canggih. Ternyata Bu ada satu panggung peristiwa itu, ternyata ada hiburan, dan hiburannya ternyata ada kelakar-kelakar yang tidak percaya dengan Tuhan. Bahkan ada kalimat Hollywood, Los Angeles itu tidak butuh Tuhan. Hollywood itu tidak butuh Tuhan. Masya Allah. Nah, orang itu kalau sudah sombong ya Bu ya, merasa mereka lingkungannya borjuis, orang kaya semuanya, orang hebat semuanya, mobilnya mewah semuanya, rumahnya mewah semuanya, merasa diri kecukupan, tidak butuh Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana Ibu? Ada kata-kata itu dia, saya tahunya di berita itu. Akhirnya Allah tanggal 20 hari Rabunya tanggal 8 itu jadi terbakar. Pertama kebakarnya di hutan, akhirnya dengan cepat merambah ke ke perumahan-perumahan, dan berita yang saya baca itu sekarang itu sampai sekarang belum selesai loh apinya. Itu sudah memakan lahan berapa Bu? Berapa lahannya? 40.000 hektar lahan terbakar. Di atas 40.000 hektar lahan terbakar itu ada rumah yang bagus, yang mewah-mewah tadi adalah miliaran rupiah, itu ada sekitar 2.400 lebih rumah mewah ludes, hangus semuanya, rata dengan tanah. Mobil mewah, rumah mewah, tempat tidur yang mewah, semua peralatan canggih hilang ludes semua. Sekarang Los Angeles itu seperti orang Gaza. Sudah makannya dicadong, sudah penjaraan. Bahkan ada
pemadam kebakaran itu yang memadamkan karena mungkin kesel malah ikut menjarah sisa karena bawang perang mewah itu terjadi. Alhamdulillah min dzalik. Itulah. Apakah ada ayatnya, Bu? Nah, sekarang ada ayatnya. Panjenengan buka Quran surat Hud. Panjenengan buka Quran surat Hud. Hud itu ayatnya ayat yang ke-117. Hud, surat Hud. Surat Hud ayatnya ayat yang ke-117. Itu. Ini Allah sudah memberikan penjelasan pada kita. Surat Hud ayat 117 yang kalimatnya saya baca, semoga benar ini. Insya Allah tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Disebut Ibu, wa man kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Gusti Allah itu tidak akan menghancurkan penduduk suatu negara. Allah tidak akan menghancurkan rakyat di suatu negara, suatu daerah tertentu. Wa ahluha, selama daerah itu, ahlinya daerah itu muslihun, itu terdapat orang yang baik-baik. Janjinya Allah benar. Allah tidak akan menghancurkan suatu daerah masyarakat tertentu bidzulmin, dengan kehancuran yang sangat dahsyat. Bidzulmin, Allah tidak akan menghancurkan kehancuran yang sangat dahsyat. Bidzulmin, dengan kedahsyatan yang sangat luar biasa. Wa ahluha muslihun, selama penduduknya itu masih ingat kepada Allah, masih berbuat baik kepada Allah. Artinya apa, Bu? Kalau penduduknya, lingkungannya, masyarakat sudah tidak butuh Allah, kehancuran pasti akan terjadi. Kita terus betul Ibu. Percaya enggak kira-kira Ibu? Kita sebagai orang Islam iman kepada Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah yang tahu artinya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah jelaskan, zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran itu turunkan di dalam Al-Quran itu, Allah jelaskan dalam kitab Al-Quran itu adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan lagi, tidak ada ragu-ragu lagi, isinya semuanya benar. Itu kata Allah. Dan kita harus yakini apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran 30 juz, 114 surat, itu semua benar. Itu harus kita yakini. Untuk siapa Al-Quran itu? Hudal lil muttaqin, petunjuk, pedoman hidup buat orang yang iman, orang yang percaya, orang yang bertakwa kepada Allah. Insya Allah termasuk kita. Makanya kalau kita iman, kalau percaya Bu, kita termasuk golongan ayat ini. Ini ayatnya Bu. Sebenarnya kejadian semacam ini Bu, itu sudah Allah jelaskan, terangkan dalam satu riwayat. Bagaimana peristiwa Nabi Lut. Anjirnya mirsa Bu, peristiwa Nabi Lut. Ingat, saya kira Ibu pernah mendengarkan. Masyarakat Nabi Lut itu, masyarakatnya itu kalau diberikan kebaikan, diberikan amar ma'ruf nahi mungkar, perbuatan-perbuatan yang maksiat keji mungkar, dilingkai, tidak mau menerima. Di sana Nabi Lut pada zaman itu adalah terkenalnya apa Bu? Terkenalnya maksiat, melakukan perbuatan apa Bu? Sodomi. Laki-laki senang laki-laki. Di Los Angeles sama Bu. Sana sudah minta perempuan nikah dengan perempuan, laki-laki sudah terbiasa Bu. Nah inilah kejadian itu. Nabi Lut itu sebelum kejadian di Amerika, Nabi Lut itu sudah ceritakan di dalam Al-Quran, jelas ada.
Masyarakatnya sudah maksiat, mungkarat, sudah terjadi semacam itu, laki-laki senang lagi. Bahkan sampai dengan satu riwayat di dalam Quran surat Hud itu dijelaskan ibu-ibu, Nabi Lut pernah berkata, wahai orang-orang, kamu itu salah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu adalah untukmu. Untukmu, nikahilah. Yang laki-laki itu nikah kepada perempuan, perempuan nikah. Bukan laki-laki nikah laki-laki, perempuan enggak. Sampai dengan Nabi Lut. Sampai Nabi Lut itu bilang, ini loh anak saya perempuan, silahkan kamu nikahi. Enggak mau. Sampai satu saat tertentu Allah akan menurunkan adab, ya Bu ya, di dalam Quran surat Hud, panjenengan nanti baca artinya. Nanti kalau saya terangkan ini udah tahu-tahu jam 9:30 ini. Tak terasa, padahal saya jam 10 nanti harus jagong. Kalau tidak jagong sampai jam 12 siang nanti. Itu bagaimana? Akhirnya Nabi Lut kedatangan orang 3 bagus-bagus ganteng-ganteng, Bu. Di dalam Quran surat Lut diterangkan, ketika habis maghrib sudah tutup malam, kedatanganlah Nabi Lut itu adalah 3 orang pemuda yang bagus ganteng. Sebenarnya itu malaikat. Nabi Lut tahu, nah itu malaikat. Akhirnya minta izin kepada Nabi Lut, saya tuh pengen bermalam di sini. Dipersilahkan oleh Nabi Lut. Akhirnya menginap diizinkan oleh Nabi Lut. Kemudian ketika pemuda datang itu, istrinya Nabi Lut itu nginceng, Bu. Kok ada orang bagus-bagus, ganteng-ganteng, mancung-mancung kayak kuning-kuning. Ibu pemirsa toh, orang Arab itu kalau sudah bagus mancung kuning, tukang sapu yang ganteng-ganteng lah Bu ya. Di Arab sana tukang ngepelnya bagus-bagus. Nah, mau tak pakai mantu bagus kayak gitu. Ning tukang ngepel. Lah memang sana orangnya bagus-bagus kok Bu. Wis irunge kita kalau permisi kalau nuwun itu belum sampai rumah irungnya sudah masuk dalam pintu. Assalamualaikum, irungnya sudah saking panjangnya irungnya. Bagus-bagus ganteng. Ya zaman itu malaikat Bu. Akhirnya istrinya Nabi Lut nginceng, setelah nginceng ada orang bagus ganteng kayak begitu, kabarkan kepada masyarakat, tempatnya saya ada orang mau nginep, mau tidur di tempat saya, bagus banget, parani. Itu sing diceritakan istrinya Nabi Lut sendiri. Bagaimana Bu? Akhirnya tengah malam Nabi Lut sudah diperintahkan oleh Allah supaya pergi meninggalkan kampung itu bersama masyarakat yang iman takwa kepada Allah. Pergi, kemudian sampai dengan Nabi Lut itu sampai menghadapi masyarakat itu mau mengambil 3 pemuda yang bagus, jangan. Kamu jangan, ini tamu saya, harus saya lindungi. Kalau kamu ingin nikahilah anak saya perempuan saya itu banyak. Silakan. Tidak mau. Akhirnya bagaimana Bu? Setelah Nabi Lut pergi meninggalkan bersama umatnya, meninggalkan kampung itu, akhirnya Allah memberikan adab. Bagaimana? Memberikan tentaranya Allah memberikan hujan batu, tapi itu batunya batu api Bu. Hujan batu, kemudian batunya api. Setelah dihujani itu baru kemudian diinteri Bu. Buminya itu diinteri Bu. Kurang nopo, hujan batu diinteri, setelah diinteri sing terakhir dikurepke. Naudzubillahi min dzalik. Ya seperti paling tidak kayak Allah saya jelas. Habis dibakar katanya ada gempa, kemudian ada ada kebakaran lagi itu, ada hujan lagi itu, tidak tahu itu. Ya kita tidak tahu, kita hanya tahu berita-berita. Masya Allah. Ayatnya Allah betul. Wa man kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan penduduk suatu negara dengan kezaliman yang sangat dahsyat selama penduduknya iman takwa kepada Allah. Tapi kalau masyarakat itu sudah maksiat dan mungkar, tunggu tanggal main. Nabi Lut. Tidak usah jauh-jauh Bu. Di negara kita, di Jawa, Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Ibu tahu, mirsa, di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah mana? Enggak saya sebut namanya, sebab ini masuk YouTube. Ya, di mana Bu? Di Jawa Tengah, yang di dekat Dieng sana. Kampungnya apa? Enggak saya sebut. Nanti kalau kampungnya pegunungan itu di Jawa Tengah Ibu.
Itu di situ masyarakat itu suka cokean, minuman keras, mabuk-mabuk, tukar istri, tukar suami itu hal yang biasa. Tahun berapa Bu? Tahun 1955. Tukar suami, tukar istri, biasa. Aku pengen bojomu, wis dikeloni. Pengen suami dikeloni, wis pokoknya bebas banget pokoknya. Jadi si sana itu pun kira-kira wis. Tidak hanya itu, anaknya sendiri disetubui. Udah cokean, udah maksiat mukarram, mabuk, wah ganti suami istri biasa. Akhirnya Allah melaknat Bu. Satu kampung itu sudah ludes, diuruk dengan apa? Jugurukan gunung. Gunungnya aneh Bu. Gunungnya aneh. Ini satu kampung. Ini ada gunung Bu. Ada gunung itu. Gunung yang meletus itu malah justru gini. Gunung sebelah ini. Gunung ini tanahnya itu melompat Bu. Aneh ya. Melompat dan nguruki daerah ini. Daerah ini. Namanya kampungnya saya tahu Bu. Tapi nggak saya sebutkan. Karena ini masuk. Nanti tidak saya dikritik nanti. Itu udah hilang semua masyarakat ludes. Sampai sekarang Bu. Dan sampai sekarang tanahnya itu tandus kering kerontang, ditanami saja sudah tidak bisa. Na'udzubillahi min dzalik. Ayatnya Allah Quran surat Hud, wa man kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Maka harus percaya Ibu ya. Kalau penduduk lingkungan ini PIP ini ingin rahmatnya Allah, barokahnya Allah, dibuka Allah dari langit dan bumi, masyarakatnya tentram, penduduknya tentram, rezekinya lancar, keluarganya sakinah, seringlah pengajian. Gunakan masjid dengan sebaik-baiknya, makmurkan masjid, makmurkan pengajian. Ini akan memberikan jalan Allah, memberikan rahmat Allah dari langit dan bumi. Tetapi kalau sudah tidak mau ke masjid, tidak mau berbuat kebaikan, apalagi mau berbuat maksiat, tunggu tanggal mainnya. Tapi insya Allah masih aman, ada masjidnya. Ya, itu Allah. Maka sebaliknya kalau kampung itu di satu negara itu semua iman takwa dengan baik, walau ana ahlal qur'an amanu wattaqau la fatahna alim barokati minas samai wal ard. Seandainya penduduk suatu kampung, satu negara itu semua iman takwa, ibadah kepada Allah, ibadah tenanan, sholatnya tenanan, masjidnya makmur, pengajiannya jalan, infak sudah, oh Allah akan memberikan rahmat barokah dari langit dan bumi. Tapi kalau penduduknya sudah maksiat seperti apa yang saya ceritakan, hancur Bu. Kita harus percaya Bu. Ada satu peristiwa lagi. Ibu pengen peristiwa lagi. Panjenengan tahu beritanya kapal Titanic? Itu fakta Bu. Meskipun kita belum pernah melihat. Saya belum pernah melihat kapal Titanic, hanya berita. Kapal Titanic itu konon dibuat sedemikian rupa, kapalnya hebat, anti karang, anti tembak, anti terbakar, indah luar biasa. Semua peralatan komplit, kapal pesiar yang luar biasa, yang dibuat semacam itu, teknologi yang canggih. Merasa yang buat itu adalah luar biasa, sudah tidak ingat sama Allah. Akhirnya berlayar dengan orang-orang yang maksiat dan mungkarat, berlayar itu naik kapal semua itu juga. Bayangkan, wah di sana itu konon ceritanya itu kalau panjenengan ada filmnya atau itu sama ada film nggak? Itu sampai di film berbuat maksiat sudah guyu cekakaan, sudah minuman, maksiat ya enggak tahu. Allah mengendaki kun fayakun, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kapal yang katanya sehebat kayak gitu Bu, nabrak karang, jebol, setelah jebol kemudian kerem. Masih ada satu yang ingat dengan Tuhan, itu menjadi saksi hidup sehingga dibuatkan sebuah film yang luar biasa. Yang pada saat setelah dibuatkan film, ibu ini sudah tua Bu, masih sempat diwawancarai, ceritanya kayak begitu. Karena apa? Satu kapal penduduknya itu sudah tidak percaya sama Allah, mereka berbuat maksiat. Kapal kerem Bu, luar biasa. Ibu-ibu kalau panjenengan mirsa naik pesawat, begitu mau turun, kalau yang kelihatan itu di Balikpapan Bu, begitu pesawat mau turun landing di Balikpapan itu kapal-kapal kan tunggang itu besar-besar Bu ya. Nah, iya kapal kayak ngono. Kalau kita naik kapal sekelihatannya besar,
Tetapi sebenarnya kalau dilihat dari atas itu, ternyata kapal di tengah lautannya seperti apa? Seperti perahu itu. Dan ini kalau Allah sudah mengatakan lebih itu sudah selesai, Bu. Maka jangan sampai kita berbuat sombong. Bagaimana? Syukur pada Allah, ingat kepada Allah agar hidup kita menjadi tenang, menjadi barokah, sehingga kita dapat perlindungan, kekuatan, rahmat, barokah dari Allah. Bersyukur, Bu. Ini baru 1, Bu. Ini sudah 9:30 lebih. Itu. Padahal ada 5 itu. Ya, saya lanjutkan nanti keterangan berikutnya kita lanjutkan berseri ya. Yang kedua nanti saya teruskan ya Bu, nanti yang kedua itu muhasabah, 1 bersyukur, muhasabah menghitung amal kita di tahun baru ini, kemudian yang berikutnya gunakan sisa hidup kita ini supaya berbuat baik. Dalam Al-Quran Allah jelaskan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, karena kita ingin husnul khotimah, hidup di alam akhirat itu lebih luar biasa, Bu. Dunia tidak ada artinya. Kemudian yang berikutnya, jadikanlah diri kita hidupnya bermanfaat pada orang lain. Yang terakhir, jangan sampai lupa ibadah dan doa. Bersyukur, muhasabah, gunakan sisa hidup kita itu untuk berbuat kebaikan, disebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, jadikanlah diri kita itu hidupnya bermanfaat, berguna pada orang lain, berguna pada suami, pada istri, pada rumah tangga, pada keluarga, pada masyarakat. Seperti ibu-ibu ini berguna di samping keluarga, berguna pada masyarakat. Kemudian yang berakhir apa? Berdoa, ibadah dan doa. Saya ulangi. 1 adalah bersyukur tadi, yang kedua muhasabah, menghitung amal kita. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang ketiga, gunakanlah sisa hidup kita ini untuk amal kebaikan. Maka dalam ayat Al-Qur'an ada fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kemudian yang berikutnya nomor 4, jadikanlah diri kita ini menjadi orang yang hidupnya bermanfaat, berguna pada orang lain. Apapun lah, bermanfaat, berguna pokoknya. Bu nyun tulung nggih, benjing anu diwangi nggih. Bu panjenengan latihan nggih. Bu jenjing panjenengan buka pengajian nggih. Bu panjenengan nanti ingkang doa nggih, among tamu nggih. Itu bermanfaat. Yang terakhir ibadah dan doa. Menjadi orang bermanfaat itu banyak caranya, Bu. Banyak, tinggal kita mau atau tidak. Saya ngisi pengajian itu saya punya cita-cita. Hidup saya biar bermanfaat. Orang mau mangan turu boten. Supaya hidup kita bermanfaat. Pekatan ya Bu nggih. Saya kira begitu. Mohon maaf Ibu. Bapak, insya Allah kita sambung. Nanti kalau terlalu lama tidak jelek, kalau sudah jelek panjenengan nanti mesti nggak mau mengundang saya lagi. Tapi kalau kita berbicara masalah separuh itu mesti insya Allah ditunggu, masih diharap-harap. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma hdina syiratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka shihatan wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka shihatan wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka shihatan wal afiyah. Allahumma ja'alna tawil umur wa ta'atillah. Allahumma ja'alna ya Allah tawil umur wa ta'atillah. Allahumma ja'alna ya Allah tawil
awliyatil umur wa taatillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.